Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur apabila sampai hari ini Engkau terus memelihara kami, Engkau terus mengasihi kami, dan Engkau menopang kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau melayakkan setiap hati kami. Engkau kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama yang percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan nyanyian ini. Kami datang Tuhan saat ini. Kami datang Tuhan saat ini, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan hadirat-Mu Bapa, hidup kelegaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Mari dengan lebih sungguh kita mau naikkan kembali. Kami datang Tuhan saat ini. Kami datang Tuhan saat ini. Kamu bersujud menyembah Engkau, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati
hadirat-Mu Bapa, ku sangat butuhkan, ku sangat butuhkan hadirat-Mu Bapa, hidup kelekaanku. Hadirat-Mu Bapa, perteduhanku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hadirat-Mu Bapa, tempat perhentianku. Hanya hadirat-Mu tempat perhentian kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk terus hidup dalam hadirat-Mu, menit demi menit, detik demi detik, sehingga hidup kami dapat memancarkan kasih-Mu melalui perbuatan kami, melalui setiap ucapan kami, dan sikap kami kepada sesama kami. Haleluya. Mari bersama-sama dengan segala kerinduan, dengan perbuatan, setiap ucapan, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa, menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan,
Shalom Bapak Ibu, para pencinta suara kebenaran dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkenan kiranya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Taruhlah perkataan-Mu di bibir hamba-Mu ini, sehingga setiap ucapan, perkataan, semuanya berasal dari pikiran Tuhan. Kami merindukan bahwa kebenaran-Mu mengubahkan hidup kami semua. Dan pengenalan akan Tuhan membuat kami semakin mencintai Engkau, mengerti Bapa Yahweh Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Yang mulia, pimpin sepanjang pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kesempatan ini saya akan berbicara mengenai satu topik yang tentu saja bukan hal yang baru, yaitu mengenai penyembahan. Berkaitan dengan penyembahan. Penyembahan yang esensial. Di dalam sebuah penyembahan, tentu ada fokus, ada tujuan, ada hal yang terpenting yang menjadi tujuan dari penyembahan itu sendiri. Untuk apa kita menyembah? Buat apa kita menyembah? Apa yang Alkitab ajarkan tentang menyembah itu? Sehingga kita bisa mengetahui, mengerti apa hakikat penyembahan, apa dasar penyembahan, mengapa penyembahan itu penting, ditujukan kepada siapa penyembahan itu, dan penyembah yang benar itu seperti apa. Jadi kalau kita mengetahui apa esensi dari penyembahan itu, maka kita akan memiliki gairah yang benar di dalam menyembah satu-satunya pribadi, yaitu Bapa Yahweh, yang harus kita agungkan, harus kita tinggikan dengan benar. Hal ini harus disampaikan kepada semua kekasih-kekasih Tuhan, sebab sangat penting. Seorang yang tidak terbiasa menyembah Tuhan, seorang yang tidak terbiasa menyembah Tuhan tentu tidak bisa menyembah Tuhan, karena tidak biasa. Menyembah menjadi asing, sesuatu yang tidak nyaman untuk dilakukan. Karena tidak mengerti untuk apa menyembah Tuhan, dan tidak memiliki pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan, sehingga tidak punya gairah untuk apa menyembah Tuhan. Dan jika seseorang sudah terbiasa tidak menyembah Tuhan, atau seseorang tidak bisa menyembah Tuhan, orang-orang yang demikian tentu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena tidak bisa menyembah Tuhan. Tentu kita semua mau masuk surga. Oleh karena itu pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, menyembah itu seringkali dikaitkan atau hanya dikaitkan dengan pola penyembahan. Ritual dalam penyembahan. Tradisi apa yang dipegang, yang dianut oleh satu kelompok yang memang berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Kelompok yang satu dengan yang lainnya. Itu berbeda. Cara menyembah. Bagaimana mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, ritual-ritual yang mereka miliki dari satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda. Satu aliran dengan aliran yang lain berbeda. Menyembah sesungguhnya sederhana saja Bapak Ibu. Tidak terlalu sulit. Sederhana artinya. Yaitu terkait dengan cinta kita kepada Tuhan.
cinta kita kepada Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti ada di dalam jalan yang benar hidupnya. Memiliki hidup yang kudus. Karena seseorang yang dikatakan penyembah Tuhan, sebagai orang yang menyembah Elohim Yahweh, tidak mungkin tidak, pasti akan menghidupi kehidupan yang benar, hidup kudus, hidup benar, taat kepada Tuhan. Hidup ini merupakan sebuah cerminan dari cintanya kepada Bapa Yahweh. Di mana Alkitab juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan terkait dengan cinta kepada Bapa Yahweh. To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with your entire life, entire mind. Tentu diawali dengan keputusan untuk mencintai Tuhan dan mencari kebenarannya, serta bersikap taat kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Ini hal yang mendasari dari sebuah penyembahan kepada Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam. Didasari dengan sikap mencintainya. Sebab jika seseorang tidak mencintai, tidak memiliki hati yang mencintai, tentu tidak akan bisa memiliki sikap yang benar dalam hidupnya. Tidak punya gairah untuk menyembah kepada Tuhan. Untuk apa? Hanya orang yang mencintai, kalau kita bandingkan dengan sesama kita bisa dengan mulut menyanjung, memuji-muji kekasih kita. Dasarnya kita mencintai. Kita bisa memuji-muji Tuhan, menyanjung Tuhan. Dasarnya kita mencintai. Lahir dari hati. Keluar dari hati yang mencintai, mengasihi. Nanti akan dampaknya menghormati, taat, tidak akan melukai, atau punya tekad tidak mau melukai, tidak ingin melukai, bahkan tidak akan melukai. Berusaha tidak akan melukai orang yang dicintainya. Jika hal ini tertuju kepada Tuhan, Bapa Yahweh, karena pengalaman pribadinya dengan Tuhan, memiliki pengalaman pribadi yang membuat mata rohaninya terbuka, menyadari bahwa di semesta ini hanya ada satu penguasa di atas segala penguasa. Hanya ada satu Tuhan yang harus diagungkan, ditinggikan, yaitu Bapa Yahweh yang kita kenal melalui pengorbanan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sebab tanpa mengenal juru selamat kita dan mengikuti jejaknya, tentu kita tidak mengenal Bapa. Sebab kita bisa mengenal Bapa hanya melalui putra tunggalnya. Beliaulah sebagai perantara, beliaulah jalannya untuk sampai kepada Bapa, untuk sampai kepada Bapa Yahweh, untuk sampai ke rumah Bapa yang kekal. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi penyembahan itu terkait dengan cinta kita kepada Tuhan. Sekali lagi, cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan memiliki sikap hati, motivasi, sikap hati yang terdalam, ya, motivasi. Siapa yang dapat mengukur kedalaman hati? Kita dan Tuhan. Orang lain tentu tidak bisa. Bisa saja kita melakukan ritual-ritual tertentu sebagai tradisi yang terus-menerus kita lakukan, yang kita terima dari leluhur kita terima dari Papa. Papa juga mengikuti dari
opanya mungkin, atau bila kita di gereja, tradisi gereja, kita lakukan ritual itu. Dengan berbagai motivasi yang tidak bisa dibaca, hanya kita dan Tuhan yang membaca itu. Ada ritual-ritual yang kita lakukan dalam proses penyembahan kita. Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Tergantung dari motivasi hati. Kalau pengajarannya adalah mari kita senang-senangkan Tuhan, supaya kalau Tuhan sudah senang nanti kita minta apa saja yang kita inginkan, kalau Tuhan sudah senang pasti diberi. Seperti manusia saja. Kalau seorang anak berusaha mengambil hati ayahnya, menyukakan hati ayahnya, maka apa saja yang diminta anak itu kepada ayahnya pasti akan diberikan. Jika pengajaran ini masuk dalam pikiran kita, kita setuju, dan kita mempraktekkan hal itu, tentu motivasi kita menjadi salah. Salah motivasi kita. Tidak murni. Kita melakukan ritual-ritual penyembahan kepada yang kita agungkan, yaitu Tuhan, tetapi dengan maksud supaya mendapat sesuatu. Ada sesuatu yang kita inginkan. Jelas itu tidak tulus. Dan model seperti itu tentu bisa dikatakan dia tidak mencintai Tuhan. Dia tidak mencintai Tuhan. Jadi penyembahan terkait dengan sikap hati, motivasi, dan juga sikap hidup. Sikap hidup. Orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Bapa, bukan hanya motivasinya yang benar, tulus, tetapi juga sikap hidup. Ini berkaitan dengan perilaku, di mana dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, 24 jam, memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Nah, kita akan memperhatikan lebih jauh apa yang dikatakan Alkitab. Ini menjadi sebuah pengajaran tentang penyembahan yang benar, khususnya di era perjanjian baru ini. Orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dalam percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus mengucapkan satu kata yang penting, yaitu menyembah dengan pola yang berbeda. Saya baca dulu ayatnya dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Akan tiba waktunya, Tuhan Yesus menegaskan, akan tiba waktunya, tetapi saatnya akan datang. Akan tiba masanya di mana, bahkan Tuhan berkata sudah tiba sekarang. Karena Tuhan Yesuslah yang memulai suatu era penyembahan yang benar. Era penyembahan yang dicari Tuhan. Yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bagaimana dengan penyembah-penyembah sebelumnya? Yang memiliki ritual yang ketat, waktu yang sudah ditetapkan, kapan saatnya datang ke bait suci, kapan saatnya menyembah Tuhan, kapan tidak. Waktunya bagaimana? Ritual-ritual atau pelaksanaan penyembahan kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, bagaimana? Urut-urutannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan sebelum datang ke bait suci? Dan apa yang dilakukan di bait suci? Tata caranya gimana? Liturginya bagaimana? Sudah diatur. Tentu tidak salah. Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama. Tidak salah. Kenapa? Memang begitu pola yang ditetapkan pada masanya. Tetapi pola itu merujuk kepada kebenaran yang sejati. Hakikat sesungguhnya dari penyembahan itu.
Jadi memang orang PL harus dilakukan, harus diberikan tatanan, hukum, pola penyembahan model seperti yang ditetapkan oleh Musa. Tetapi Tuhan menggenapi. Itu hanya sebuah voucher yang akan di-upgrade sehingga memiliki satu dimensi yang berbeda namun memiliki kualitas yang sesungguhnya. Jadi apa yang terjadi pada masa itu di PL itu hanya sebuah latihan. Latihan membangun dasar. Jika dasar itu dibangun, maka pengertian yang sesungguhnya, hakikat penyembahan yang sesungguhnya, dasar penyembahan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bisa dipahami oleh generasi sesudah perjanjian baru yang eranya sudah dimulai ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan para muridnya. Menyembah Allah itu tidak terikat. Ruang harus ada di gedung, harus ada di bait suci. Kalau di luar bait suci bisa menyembahkah? Oh tentu tidak, harus di bait suci. Tapi kita melatih diri, melatih untuk konsekuen, melatih untuk mempersiapkan waktu dan mengenal Allah yang benar itu di mana. Karena banyak tempat-tempat atau pusat-pusat penyembahan. Semua juga menyatakan Allahnya benar. Perlu ada satu tempat di mana pengajaran disampaikan. Umat dididik dalam kebenaran. Taurat diturunkan kepada umatnya. Dan ada tempat atau pusat penyembahan yang berbeda dengan negara-negara, kerajaan-kerajaan di luar dari bangsa Yahudi. Tetapi itu hanya sebuah landasan yang dibangun oleh Allah. Yang harus dipahami lebih jauh lagi mengenai hakikat dari penyembahan itu. Penyembahan yang tidak terikat oleh lokus, tempat. Penyembahan yang tidak terikat oleh gedung. Jadi seseorang bisa menyembah Allah tidak harus di Yerusalem, tidak harus di Gerizim, Bukit Gerizim, tetapi orang bisa menyembah Tuhan dimanapun. Dan tidak tergantung atau terikat dengan waktu. Adanya perayaan-perayaan di mana perayaan itu diadakan supaya umat berkumpul dan menyembah Allah, memberi sesuatu, menyembah Tuhan, menyembah Bapa Yahweh. Di waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tidak, saudara. Kapanpun, dimanapun kita bisa menghampiri Bapa Yahweh menyembah. Karena menyembah itu terkait dengan sikap hati dan sikap hidup. Bukan tata cara, bukan pola. Kita harus meninggalkan pola-pola yang ada. Kita tidak perlu terikat. Kalau dulu memang terikat, ya karena mereka umat yang sedang dibangun dengan tatanan yang ketat. Semua itu merujuk supaya tidak keluar dari tatanannya. Merujuk kepada kebenaran yang ditegakkan oleh Tuhan Yesus, dibangun oleh Tuhan Yesus. Supaya kita memahami, mencintai Allah. Itu dari hati dan sikap hidup. Menyembah itu harus mencintai dasarnya. Tidak tergantung kepada ruang, gedung, tempat. Tidak tergantung kepada aturan waktu. Tetapi setiap saat, 24 jam, selalu di hadirat Allah. Hanya orang mencintai Allah yang menyediakan waktunya selalu terfokus kepada Bapa. Dan hanya orang yang mencintai Tuhan Allah yang benar-benar bersedia bahwa segenap hidupnya, seluruh keberadaannya ada hanya untuk mencintai Allah. Ada hanya untuk menyembah Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memerhatikan di sini kata menyembah itu luar biasa, Bapak Ibu. Kata menyembah itu dari kata proskuneo. Proskuneo. Kata proskuneo berasal dari kata pros, nearness, at, dan kuon, proskuneo. Pros, nearness, at, dekat, dan kuon
artinya a dog. Dan bila digabungkan bisa menjadi, atau bila diartikan seperti ini, like a dog licking his master's hand. Seperti seekor anjing menjilati tangan tuannya. Seperti itu kata worship atau menyembah diterjemahkan dalam bahasa aslinya. Kalau kita bertanya ya, kenapa Tuhan mau menerjemahkan seperti itu ya? Kok anjing dikait-kaitkan dengan penyembahan? Faktanya memang membuktikan bahwa anjing senang sekali, suka sekali menjilati tangan majikannya. Hal pertama yang dilakukan oleh seekor anjing ketika bertemu dengan tuannya adalah menjilat. Menjilat pemiliknya, menjilat tangan pemiliknya. Kenapa? Kenapa anjing suka menjilat? Dalam sebuah artikel yang berjudul Why Do Dogs Follow and Lick You? Why do dogs follow and lick you? Dijelaskan di sana, licking is a sign of affection, submission, a way to get acquainted with the environment and as a way to communicate with its master. Ternyata menjilat itu adalah cara anjing mengekspresikan perasaannya dan cara berkomunikasi dengan tuannya. Bapak Ibu, anjing itu adalah hewan yang sangat sensitif dan dapat merasakan perasaan yang dialami tuannya. Tuannya senang, anjing itu bisa merasakan. Tuannya sedih, anjing itu bisa merasakan perasaan sedih tuannya. Anjing itu bisa sepenanggungan. Jadi nggak heran kalau anjing bisa berbagi rasa dengan tuannya. Tuannya luka, lukanya dijilati. Sampai lukanya itu kering, sembuh. Itu anjing. Nah, dan memang hanya satu-satunya hewan yang bisa mengasihi, yang setia, dan bisa berbagi rasa dan berkomunikasi dengan tuannya seperti ini. Hanya anjing. Beda dengan binatang-binatang yang lain, tidak seperti anjing. Nah, tidak kebetulan jika kata menyembah yang digunakan yaitu dari bahasa Yunani proskuneo. Seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Ini berbicara bahwa anjing itu betul-betul mencintai, tunduk, setia, menghormati. Inilah sebetulnya esensi dari penyembahan. Orang yang dalam segala hal menghormati Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Jadi penyembah yang benar adalah orang-orang yang dalam segala hal menghormati Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Dasarnya adalah cinta. Cinta. Jadi orang tidak memberi nilai tinggi kepada Tuhan, berarti dia tidak mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan memberi nilai tinggi lebih dari apapun. Dari barang-barang yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, orang-orang yang dia cintai, tidak ada yang lebih dia kasih, dia hormati selain Bapa Yahweh. Sepenuhnya takluk, sekalipun kehidupannya hari-harinya mungkin sedang mengalami sakit, kesukaran, mengalami penderitaan, selalu berpikir positif karena dia mencintai Allah. Bapa Yahweh tidak meninggalkan. Ini semua bagian dari cara Tuhan membentuknya. Dia tetap menghormati Tuhan. Meskipun sakit tidak kunjung sembuh, tetap menghormati Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah seorang penyembah yang benar. Dia tidak marah
dia tidak kecewa, dia tidak protes kepada Allah, dia tetap mencintai Bapa Yahweh. Sekalipun hidupnya sulit, sukar, dia tetap mengasihi Allah. Dan inilah penyembah yang benar. Selalu tunduk kepada Bapa Yahweh. Selalu menghormatinya lebih dari apapun dan siapapun. Bahkan dalam keadaan apapun. Dia tetap memberi nilai tinggi. Dia tetap menghormati Bapa Yahweh. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berupaya untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah orang-orang yang mencintai Allah dan sepenuhnya memberi nilai tinggi, yaitu penghormatan kepada Bapa Yahweh lebih dari siapapun dan apapun. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Tuhan mematrikan kebenaran ini di hati kami. Aku dan setiap umat-Mu yang memahami kebenaran ini menyadari bahwa kami sepenuhnya mau belajar untuk menjadi penyembah yang benar, yang memberi nilai tinggi kepada Bapa Yahweh di atas segalanya. Kami mau tunduk kepada Tuhan. Di dalam hati kami, motivasi kami yang terdalam maupun sikap hidup kami selalu dalam keadaan memberikan nilai tinggi kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.